guys, perkenalkan nama saya Rismayanti NIM D1B1222039. Dimana di sini saya akan menjelaskan tentang teori apa saja yang mempengaruhi sistem pemerintahan negara. Teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan negara. Apa saja teori tersebut? Teori tersebut memiliki 6. Langsung aja kawan. 1. Teori pemisahan kekuasaan. 2. Teori demokrasi. 3. Teori negara berdasarkan asas hukum. 4. Teori negara konstitusional. 5. Ajaran negara kesejahteraan. 6. Ajaran sistem pemerintahan. Latar belakang setiap negara melakukan berbagai upaya agar tercipta stabilitas pemerintahan di negaranya. Di antaranya, langkah pentingnya adalah dengan melakukan berbagai reformasi konstitusi terkait sistem pemerintahan yang terjadi di berbagai negara, memperlihatkan fenomena terjadinya saling kontribusi antar sistem pemerintahan. Teori pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan yang dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu baru muncul sekitar abad ke-17. Demikian juga dengan munculnya teori dan hukum konstitusi baru berkembang sekitar abad ke-18. Walaupun sebelumnya pada masa Yunani kuno konstitusi telah banyak dibicarakan, sedangkan Islam telah mengenal adanya pemisahan kekuasaan dan konstitusi sebelum itu, yaitu pada masa pemerintahan Rasulullah SAW di negara Madinah dan konstitusi Madinah, yaitu pada abad ke-7. Teori pemisahan kekuasaan terus. Teori pemisahan kekuasaan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahan. Dengan memisahkan kekuasaan ini, tidak ada satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan absolut, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. John Locke membagi kekuasaan dalam 3 kekuasaan, yaitu 1. Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat peraturan perundang-undangan. 2. Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya, termasuk kekuasaan untuk mengadili. 3. Kekuasaan federatif, tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dan hubungan dengan negara lain. Montesquieu membagi kekuasaan dalam 3 kekuasaan, yaitu 1. Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang. 3. Kekuasaan federatif, bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Konflik akibat pemisahan kekuasaan. Konflik yang terjadi akibat pemisahan kekuasaan dapat bervariasi pada situasi konteks politik yang ada di masing-masing negara. 1.
konflik antar negara, eksekutif dan legislatif. 2. Konflik antara eksekutif dan yudikatif. 3. Konflik antara legislatif dan yudikatif. Tokoh-tokoh yang terkait dalam teori pemisahan kekuasaan negara yaitu Montesquieu, John Locke, James Madison, dan Jacques. Tokoh-tokohnya meliputi beberapa antara lain yaitu Montesquieu, John Locke, James Madison, Jean-Jacques, dan Thomas. Teori demokrasi. Sejarah awal teori demokrasi dapat dilacak kembali ke zaman Yunani kuno, di mana kota-kota seperti Athena dan Sparta telah menerapkan sistem pemerintahan yang didasarkan pada kekuasaan rakyat. Selama berabad-abad berikutnya, konsep demokrasi berkembang dan berubah. Di Inggris, Magna Carta pada tahun 1215 menegaskan bahwa raja harus mengikuti aturan hukum yang sama dengan rakyatnya. Pada abad ke-18, gagasan demokrasi mulai berkembang. Di Amerika Serikat, pada abad ke-20, demokrasi menjadi ideologi yang semakin populer di seluruh dunia. Teori pemisahan kekuasaan. Teori demokrasi bertujuan untuk memberikan kekuasaan politik kepada rakyat. Selain itu, mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dan pengambilan keputusan, juga untuk melindungi hak asasi manusia. Konflik akibat teori demokrasi. Teori demokrasi seringkali menimbulkan konflik dan kontroversi dengan negara karena ada banyak bagian dan nilai yang berbeda di dalam yang dapat mempengaruhi cara demokrasi diterapkan dan dijalankan. 1. Konflik politik. 2. Konflik antar kelompok. 3. Konflik hak asasi manusia. 4. Konflik kepentingan. 5. Konflik keamanan nasional. Tokoh-tokohnya yaitu Socrates, Plato, Aristotle, Jean-Jacques, Abraham Lincoln. Teori negara konstitusional. Teori negara berdasarkan atas hukum telah ada sejak kuno, tetapi konsep ini lebih dikembangkan pada abad ke-17 dan ke-18 di Inggris. Konsep ini berdasarkan prinsip bahwa hukum harus di atas segalanya dan bahwa pemerintahan rakyat harus tunduk pada hukum yang ada. Pada abad ke-19 dan ke-20, konsep teori negara berdasarkan atas hukum terus berkembang dan diperluas hari ini. Teori negara berdasarkan atas hukum diakui sebagai prinsip dasar demokratis modern. Teori negara berdasarkan atas hukum. Teori negara berdasarkan atas hukum tujuan utama adalah untuk menjamin keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara. Dalam teori ini, hukum dianggap sebagai dasar yang paling penting bagi sistem politik dan pemerintahan. Tujuan konkretnya antara lain
Tujuan konkretnya antara lain yaitu menjamin kebebasan individu, menjaga keseimbangan kekuasaan, mendorong transparansi dan akuntabilitas. 4. Meningkatkan stabilitas dan keamanan. Konflik akibat teori negara berdasarkan asas hukum. Teori negara berdasarkan asas hukum bertujuan untuk menciptakan sistem politik yang berkeadilan. Namun, konflik kontroversi terkadang tetap terjadi. 1. Kontroversi interpretasi hukum. 2. Perbedaan pandangan tentang hak asasi manusia. 3. Pertentangan antara hukum dan budaya. 4. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Tokoh-tokohnya yaitu Immanuel Kant, Jeremy Bentham, Hans Kelsen, Lon Fuller, dan Ronald Dworkin. Teori negara konstitusional. Teori negara konstitusional atau konstitusionalisme adalah konsep bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi menjadi pegangan yang memandu tindakan pemerintah, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan hak individu. Sejarah teori negara konstitusional. 1. Di Inggris pada abad ke-17, konflik antara raja dan parlemen Inggris memunculkan konsep negara konstitusional modern. 2. Konsep negara konstitusional menjadi dasar pembentukan Amerika Serikat. 3. Setelah revolusi Pranois pada tahun 1789. 4. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I. 5. Abad ke-20 dalam konteks global. Teori negara konstitusional. Teori negara konstitusional atau konstitusionalisme bertujuan untuk menjamin bahwa negara dan pemerintahnya beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan transparan, serta menghormati hak asasi manusia dengan berdasarkan 7 kunci dari teori negara konstitusional dapat mempromosikan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Konflik akibat teori berdasarkan asas hukum. Tidak ada negara yang seutuhnya menetapkan prinsip negara konstitusional secara dan selalu terjadi konflik dalam implementasinya. 1. Konflik antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. 2. Konflik antara pemerintah dan oposisi. 3. Konflik antara hak individu dan kepentingan publik. 4. Konflik antara hak asasi dan keamanan nasional. Tokoh-tokohnya yaitu James Madison, Thomas John Stuart, Karl Popper, dan John Rawls. Ajaran negara kesejahteraan.
Ajaran negara kesejahteraan. Doktrin atau ajaran negara kesejahteraan muncul pada abad ke-20 sebagai sebuah konsep untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui campur tangan aktif dari pemerintah. Konsep negara kesejahteraan pertama kali diadopsi di Inggris setelah Perang Dunia Kedua. Negara-negara lain juga mengadopsi konsep negara kesejahteraan pada tahun 1940-an dan 1950-an. Ajaran negara kesejahteraan. Doktrin atau ajaran negara kesejahteraan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat melalui campur tangan aktif dari pemerintah. Ajaran negara kesejahteraan. Beberapa tujuan negara kesejahteraan antara lain yaitu 1. Memberikan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas untuk semua warga negara tanpa terkecuali. 2. Menyediakan perlindungan sosial untuk warga negara yang membutuhkan, seperti tunjangan pengangguran, tujuan anak dan tujuan lanjut usia, tunjangan lanjut usia. 3. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial melalui ulang deh kita sih. Gimana? Gatal gimana? Ya ada lah apa lah lama. Mata aku mata di sini belum baca gitu dulu. Banyak lagi kan? Tengok lihat ya banyak kan? Ajaran negara kesejahteraan. Beberapa tujuan negara kesejahteraan antara lain yaitu 1. Memberikan akses layanan kesehatan dan perlindungan yang Ajaran negara kesejahteraan. Beberapa tujuan negara kesejahteraan antara lain 1. Memberikan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas untuk semua warga negara tanpa terkecuali. 2. Menyediakan perlindungan sosial untuk warga negara yang membutuhkan, seperti tunjangan pengangguran, tunjangan anak, dan tunjangan lanjut usia. 3. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial melalui redistribusi kekayaan dan pemerataan peluang. 4. Meningkatkan kualitas hidup warga negara dengan menjamin hak-hak dasar dan kesejahteraan sosial layak. 5. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil dengan mengurangi resiko kemiskinan dan pengangguran. Konflik akibat ajaran kesejahteraan. Konflik terkait ajaran negara kesejahteraan terutama terjadi dalam konteks perdebatan antara pihak yang mendukung dan menentang campur tangan pemerintah dalam mempromosikan kesejahteraan sosial. 1. Konflik antar kaum liberal dan sosialisasi. 2. Konflik antar kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. 3. Konflik antara partai politik. 4. Konflik antara negara dan pasar. Tokoh-tokohnya yaitu Dietrich, William, Franklin, John Maynard, dan Tommy.
Berapa lagi? 3 lagi. 3 lagi. Karena aku udah Baru lama. 10 menit. Iya mah? Inilah. Iya lah. Ini badan aku gatal lah sih. Habis tadi aku saya jelasin saya kan kenapa kita bikin sih ada untuk ini yang ini dari jam itu Aku tahu dah ini. tidak bisa 10 menit lah ini. entar udah aku lihat nih Ajaran sistem pemerintahan. Pada abad pertengahan, pemerintahan kerajaan dan kekaisaran menjadi bentuk pemerintahan yang dominan di Eropa dan Asia. Pada abad ke-18 dan 19, banyak negara Eropa dan Amerika memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Dalam abad ke-20, sistem pemerintahan komunisme dan sosialis berkembang. Ajaran sistem pemerintahan. Tujuan dari ajaran sistem pemerintahan adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien. Beberapa tujuan utamanya yaitu 1. Menciptakan stabilitas politik, 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, 4. Meningkatkan partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat, 5. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konflik akibat ajaran sistem pemerintahan. Manusia penuh dengan konflik terkait ajaran sistem pemerintahan. Beberapa konflik yang pernah terjadi yaitu 1. Revolusi Amerika Serikat, 2. Revolusi Prancis, 3. Perang Dunia I dan II, 4. Konflik di Timur Tengah. Tokoh-tokohnya yaitu Plato, Thomas, Karl Marx, Mahatma, dan Nelson. Terima kasih. Dadah guys. Aku jadi ada nih. 10 menit ini.